sebagai sumbangsih adik-adik kepada bangsa dan negara ini, saya mohon kepada adik-adik, sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan cara mendukung suksesnya Pilkada nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara sosialisasi kepada pemilih pemula Pilbub dan Pilgub tahun 2024 dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya PPK Divisi Perencanaan dan Data dan Informasi Mas Edi Haryanto, dan juga yang saya hormati Sekretariat PPK Kecamatan Tiris, yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan adik-adik SMA 1 Tiris ya, yang saya banggakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya adik-adik yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini hadir di kecamatan dalam rangka sosialisasi pemilih pemula Pilkada tahun 2024. Sebelum materi saya sampaikan, saya sebetulnya kangen dengan siswa-siswi karena profil saya, basic saya sebetulnya guru. Awalnya saya guru di SMK Zainul Hasan Genggong, saya ngajar selama 7 tahun di sana. Saya juga guru SMK Darul Istiqamah Ranwagung, Yayasan Al-Hariri. Saya di sana pernah menjadi kepala sekolah kurang lebih 2 tahun di sana. Saya ngajar sebagai kepala sekolah di sana. Jadi sekarang sudah tidak mengajar lagi. Oleh karena itu saya kangen dengan adik-adik. Biasanya saya tiap hari itu ngajar, sebelum ngajar itu saya ngasih motivasi. Bagaimana sekiranya siswi saya itu sukses. Bahkan sukses, lebih sukses daripada gurunya. Kalau anaknya lebih sukses daripada gurunya, berarti gurunya hebat. Oleh karena itu, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan bekal buat adik-adik sekalian. Selain memberikan materi sosialisasi, saya juga mau memberikan ilmu, sedikit ilmu kepada teman-teman agar adik-adik itu bisa sukses. Next, Mas. Hari ini masih semangat adik-adik ya. Coba saya tes dulu dengan tagline Pilkada. Kalau saya bilang Pilgub Jatim, jawabannya seneng bareng ya. Pilgub Jatim seneng bareng. Pilbub Probolinggo hebat bermartabat. Yuk sekali lagi. Pilbub Jatim seneng bareng. Pilbub Probolinggo hebat bermartabat. Sekali lagi, kurang keras. Pilgub Jatim seneng bareng. Pilbub Probolinggo hebat bermartabat. Luar biasa, tepuk tangan untuk SMA 1 Tiris. Ya. Ada ilmu yang saya dapatkan dari, kalau nggak salah, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Next. Dia memberikan sugesti pada rakyatnya di Amerika sana, kita bisa menimba ilmu ini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan kepada negara ini. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Apa arti dari slogan ini? Kita sebagai warga negara, khususnya negara Indonesia, kita warga negara
Kesatuan Republik Indonesia. Itu jangan hanya menuntut apa yang negara berikan. Contohnya, kalian kok tidak dapat bansos? Saya kok tidak dapat hadiah dari Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Atau lebih kecilnya lagi, kalian jangan sampai tanyakan kepada keluarga kalian, Bapak Ibu kalian, kok saya tidak dikasih hadiah oleh Bapak, padahal saya berprestasi seperti itu. Jangan menuntut seperti itu. Tapi kalian harus bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sumbangsih apa yang sudah saya berikan kepada negara ini. Paling tidak, sederhananya kalau siswa itu menjadi siswa yang baik. Sederhananya, adik-adik kalian mengerjakan PR dari Bapak Ibu guru yang sudah ditugaskan. Kalau di rumah, adik bisa membantu keluarganya. Bagaimana kesibukannya Bapak Ibu di rumah, silakan dibantu tanpa diminta oleh orang tua. Begitupun di sekolah. Kalau dulu anak saya ada di SMK itu yang tanpa disuruh. Malah kalau dia tidak dikasih tugas, minta tugas. Itu luar biasa. Ya, kalian harus selalu bahagia. Ya, seperti tagline itu, Pilgub Jawa Timur, senang bareng. Selalu senang. Kalian di sekolah juga harus senang. Begitupun hari ini. Kalau hari ini anak-anak adik-adik di sini ya, pikirannya harus di sini, jangan sampai pikirannya ada di rumah gitu ya. Ada yang berpikiran, oh sekarang waktunya apel gitu ya. Kok ada undangan ini sosialisasi gitu ya. Ya, pikirannya harus di sini. Paling tidak adik-adik itu mulai sekarang, baik itu di sekolah atau di rumah, kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan dengan sempurna sudah. Seperti hari ini. Adik-adik kalau ada forum seperti ini, jangan sudah pegang HP. Fokus pada forum ini. Begitu juga di rumah, ngerjakan PR. Sudah, jangan sampai sambil nonton TikTok, Facebookan. Itu tidak fokus namanya itu, ya. Itu sekarang itu zamannya media sosial. Media sosial kalau tidak bisa menggunakan dengan baik, itu bisa jadi penyakit, bisa jadi pengganggu. Tuh adik-adik ya. Jadi adik-adik mulai sekarang rubahlah perilaku adik dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena waktu itu tidak terasa. Ada makalah al-waktu kasyaif. Waktu itu bagaikan pedang. Mengapa seperti pedang? Jika kita tidak bisa memainkan pedang itu, maka kita akan terbunuh sendiri. Begitu juga waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita termakan oleh waktu itu. Tidak terasa, tiba-tiba tua, ya, tidak bermanfaat. Itu ada korelasinya dengan makalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat pada lingkungannya, pada manusia yang lain, kepada masyarakat, umumnya pada bangsa dan negara ini. Adik-adik sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa harus bermanfaat. Paling tidak bagi keluarganya, lebih-lebih bermanfaat pada masyarakat, bangsa dan negara. Ya, salah satunya saya ini sudah mencontohkan diri apa yang dislogankan oleh John F. Kennedy. Saya pernah menjadi guru, mengajar murid-murid, dan setelah jadi guru jadi kepala sekolah, dan juga sekarang menciptakan lapangan pekerjaan di Tufa Print. Saya punya karyawan, menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti saya itu sudah bermanfaat pada lingkungan saya sendiri. Ya, suatu saat mungkin di antara adik-adik ya bisa jadi seperti saya. Saat ini saya jadi PPK Kecamatan Tiris, membantu mensukseskan Pilkada 2024, mengawal demokrasi. Ya, semoga saya doakan adik-adik bisa seperti saya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi PPK, penyelenggara, dan lain sebagainya.
Amin ya robbal alamin. Next. Ini ada gambar, ada yang bisa menafsirkan gambar ini. Coba maju ke depan. Ada yang bisa menafsirkan gambar ini apa maksudnya? Ini sering tampil di media sosial ini. Kalau bagi yang positif mungkin ya, yang sering lihat ilmu pengetahuan apa gitu. Apa maksudnya gambar ini? Ayo, yang maju. Ada yang maju, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Itu tanjakan dulu, terus santai. Ada tanjakan dulu, santai. Ada santai dulu, baru tanjakan. Itu maksudnya apa? Di logika saja. Adik-adik itu jangan takut salah ya. Suruh maju, suruh menjelaskan takut salah. Karena adik-adik kalau pengen sukses, sebetulnya itu adik menghabiskan kota kegagalannya dulu. Betul nggak? Adik-adik masih kecil dulu belajar jalan langsung bisa? Jatuh dulu kan ya? Kalau adik-adik tidak pernah jatuh, kapan bisa jalan? Adik-adik rata-rata bisa sepeda motor kan ya? Langsung bisa? Nah, ada jatuhnya. Iya, banyak. Tuh. Kok tidak takut jatuh itu? Nah, begitu juga adik. Kalau di sebuah forum salah atau benar, maju sudah jawabannya. Jawab apa? Gitu. Coba saya minta adik. Maksudnya itu apa? Salah ada apa-apa? Ya, ayo. Maju ke depan. Nah, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyudi. Gambar yang di atas menggambarkan susah-susah terlebih dahulu dan bersenang-senang kemudian. Gambar yang di bawah menggambarkan bersenang-senang terlebih dahulu dan bersusah-susah kemudian. Itu saja. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa. Ya, benar apa tidak ini? Ya. Struggle now itu artinya berjuang dulu. Berjuang dulu, bersusah-susah dulu, benar. Baru nanti kalau sudah sukses, kalian baru santai, seluncuran, ya, shot-klosotan. Berarti itu sudah tanjakan dulu baru turunan. Tidak mungkin ada turunan kalau tidak ada tanjakan. Itu filosofi kehidupan. Oh, tanjakan terus ya. Nanti turun ke sana itu. Ya, begitu juga kalian. Kalian kalau pengen sukses, pasti ada susahnya dulu. Perjuangan dulu. Struggle dulu. Ya. Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya itu orang sukses itu langsung sukses. Anaknya orang kaya pun bisa gagal itu. Bahkan lebih banyak gagal kalau orangnya orang kaya karena mereka sudah titik aman, sudah nyaman mulai kecil. Iya, banyak anaknya orang miskin sukses. Tuh, karena dia susah-susah dulu. Mulai sejak kecil sudah mengalami banyak kesulitan. Ya, begitu juga kalian belajar mulai sekarang. Sebentar lagi kalian mungkin ada yang kuliah, ada yang cari kerja. Ya, seperti itu. Struggle now. Yang bawah enjoy dulu, rebahan dulu. Ya seperti mungkin adik-adik ya, rebahan dulu ya. Kalau liburan HP 24 jam. Ya. Ya, kalau bangunnya coba saya tanya, bangunnya adik-adik itu rata-rata jam berapa pagi? Jam 5. Ada yang bangun jam 4 atau jam 3 di sini? Bangun tapi tidur lagi, ya. Ya. Oleh karena itu, adik-adik mulai sekarang
sifat perilaku yang kurang baik itu, mari kita rubah mulai sekarang. Kalau adik mulai sekarang dirubah perilakunya, insya Allah 1 tahun ke depan lihat perubahannya. Pasti adik-adik berubah. Dalam hal kecil saja sudah. Contohnya di rumah, kebiasaannya adik itu kalau baju kotor itu langsung ditaruh apa langsung dicuci? Ditaruh dulu kan? Nah, itu namanya enjoy now. Ibu yang nyucikan. Wah, itu ya. Nah, itu seperti itu. Kalau adik-adik langsung mandi, langsung kebiasaannya langsung dicuci, itu hal dasar. Bisa kebiasaan itu nanti akan dibawa. Itu hal kecil. Atau adik-adik kalau ada PR dari bapak ibu di sekolah, langsung datang sekolah langsung kerjakan dulu. Baru bisa rebahan kan. Hadiahnya itu kalian itu rebahan, enjoy gitu. Jangan rebahan dulu. Nanti besok-besok ditunda lagi. Akhirnya tidak dikerjakan. Ya. Jangan suka menunda. Tidak ada nanti itu. Sebetulnya nanti akhirnya tidak ada. Yang ada hanya scrolling gitu ya. Tapi saya tidak negatif thinking kepada adik-adik, tapi mungkin di antara adik-adik itu ada yang sudah disiplin, banyak yang sudah lebih baik daripada apa yang saya utarakan. Ya, semoga adik-adik bisa lebih baik ke depan. Next. Nah, sekarang sebagai rasa bentuk cinta tanah air, sebagai sumbangsih adik-adik kepada bangsa dan negara ini, saya mohon kepada adik-adik, sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Dengan cara apa? Adik-adik dengan cara mendukung suksesnya pilkada nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Yaitu pilkada itu apa? Pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya, saya doakan adik-adik nanti kalau sudah dewasa bisa mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur atau wakil gubernur. Ya, bisa jadi. Ya, next. Oleh karena itu, adik-adik perlu mengetahui syarat menjadi pemilih. Rata-rata adik sudah berumur berapa ini? 18 ya, ada yang 17. Makanya syarat menjadi pemilih, baik itu pilkada ataupun pemilu, itu yang pertama umur 17 tahun atau sudah kawin atau sudah menikah ya. Kalau bahasanya di KTP itu kawin ya. Ya tahu, tapi kalau bahasa agamanya itu menikah. Yang benar itu sebetulnya menikah, ya. Ya. Umur 17 tahun atau sudah menikah, itu adik-adik seharusnya sudah punya hak pilih, baik itu di pemilu ataupun pilkada. Saya pengen tahu di antara adik-adik yang belum pernah sama sekali mencoblos atau menggunakan hak pilih siapa? Angkat tangan. Iya. Yang belum pernah sama sekali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum pernah ya? Kalau hari ini sudah bisa punya hak pilih, sudah dicoklit ya, sudah masuk di biasanya di dinding-dinding itu ya, sudah ditempel coklit, sudah masuk ya. Alhamdulillah ya. Berarti adik-adik sudah berumur 17 tahun. Next. Yang kedua, didaftar dalam daftar pemilih. Selain berumur 17 tahun atau sudah kawin atau sudah menikah, itu harus didaftar dulu dalam daftar pemilih tetap. Namanya DPT, yaitu di coklit itu. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih. Pantarlih itu petugas pemutakhiran data pemilih. Nanti kalau adik-adik sudah lulus,
bisa mendaftarkan sebagai pantali, lumayan bayarannya. Ya, adik-adik bisa menjadi partner kami, bisa menjadi petugas penyelenggara. Ada pantali, kalau di desa ada di atasnya lagi ada PPS, petugas pemungutan suara. Di atasnya lagi seperti saya PPK. Banyak peluang sekali adik-adik ya. Adik-adik kalau mulai sekarang belajar dengan baik bisa nanti mendaftar sebagai penyelenggara. Next. Yang ketiga, sudah memiliki KTP elektronik. Selain didaftar dalam daftar pemilih tetap, juga harus mempunyai KTP. Dalam hal ini KTP elektronik ya, atau sudah melakukan perekaman untuk KTPL, itu bisa menjadi pemilih. Next. Yang keempat, syaratnya untuk menjadi pemilih itu tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kadang ada narapidana yang melakukan pelanggaran itu diputus di pengadilan, dicabut hak pilihnya karena mempunyai kasus yang berat gitu. Ditetapkan oleh pengadilan, dicabut hak pilihnya itu ada. Kalaupun itu sudah kawin, sudah umur 17 tahun tapi dicabut hak pilihnya, itu tidak bisa memilih gitu ya. Next. Yang kelima, tidak menjadi TNI Polri. Ya. Kalau adik-adik ada yang menjadi polisi atau tentara itu ya tidak punya hak pilih karena mereka itu harus netral. Ya, TNI Polri itu harus netral, tidak mempunyai hak pilih. Kami juga sebagai penyelenggara netral juga, cuma bedanya masih punya hak pilih. Namun harus netral. Di tengah-tengah masyarakat tidak boleh menunjukkan bahwa saya pilih A, B, atau C, itu tidak boleh dijelaskan. Harus netral. Ya, ya, paham adik-adik ya? Ya. Next. Next. Jika adik-adik sudah mempunyai hak pilih, di sini sebelum nanti pemungutan suara pada tanggal 27, ini nanti ada C pemberitahuan atau undangan bagi pemilih. Ya, adik-adik yang sudah pernah mencoblos nanti kan sudah pernah ya. Sebelum pencoblosan itu ada undangan bagi pemilih, yaitu namanya C pemberitahuan. Inilah contoh C pemberitahuan. Next. Nah, seperti ini kira-kira adik. Dalam hal ini surat pemberitahuan pemungutan suara. Ini sekedar contoh saja. Yang perlu diperhatikan oleh adik-adik di sini adalah ada hari dan tanggal pemungutan itu ya. Coba perhatikan dulu. Ada waktu pemungutan suara mulai jam 7 sampai dengan jam 13, jam 1 ya. Setelah jam 1 itu sudah tidak boleh mencoblos karena itu sudah waktunya perhitungan nanti, perhitungan surat suara. Yang selanjutnya itu saran waktu kehadiran pemilih. Nah, ini penting adik-adik ya, yang nanti sudah mempunyai hak pilih. Ini perlu diperhatikan karena sekarang pilkada dalam satu TPS itu maksimal 600 pemilih. Kalau kemarin di pemilu itu maksimal 300 pemilih, kan sedikit ya. Kalau sekarang 600 dalam satu TPS. TPS itu tempat pemungutan suara. Dalam satu TPS sekarang 600. Oleh karena itu ini diperhatikan. Kalau adik-adik ada saran waktu kehadiran itu jam 7 sampai jam 8, kalau tidak ada acara yang mendesak, hadirlah tepat waktu itu antara jam 7 sampai jam 8 sesuai yang di Cawang itu ya. Biar tidak apa? Karena 600 itu banyak, kalau itu melanggar semua, masuk jam 7 semua, bayangkan TPS itu ya, 600 orang itu. Ya, bisa jadi nanti ada yang pingsan, naudzubillah ya, karena menunggu antrian ya, 600. Oleh karena itu, mungkin nanti sama petugas KPPS itu dijadwalkan RT 1 mulai jam 7 sampai jam 8 gini ya. RT 2 jam 8 sampai jam 9.
itu ikuti itu. Adik-adik kan belum punya kesibukan seperti bapak-bapak ya. Jadi ikuti apa yang disarankan itu sudah, gitu ya. Walaupun sebetulnya jam pemungutan itu mulai jam 7 sampai jam 1. Ya. Tapi kalau adik-adik punya acara yang mendesak, tidak apa-apa. Yang penting tidak golput. Apa golput itu? Ya, tidak nyoblos, dineralah. Jangan seperti itu adik-adik ya. Berarti kalau adik-adik mengabaikan pencoblosan ini berarti tidak ada apa sumbangsihnya kepada negara ini. Adik-adik tidak bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu saya minta tolong adik-adik yang sudah punya hak pilih jangan sampai golput, jangan sampai tidak hadir di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 nanti. Sesuai dengan undangan yang disarankan nanti jam berapa. Ya, next. Ini saya paparkan tata cara masuk TPS, terutama bagi adik-adik pemula yang belum pernah sama sekali mencoblos. Ya, selamat datang untuk adik-adik yang baru hadir. Terutama bagi adik-adik yang belum pernah sama sekali mencoblos, ini perlu tata cara masuk TPS. Karena kalau tidak tahu masuk TPS nanti bingung ya. Ya, next. Inilah bentuk TPS. Ya, TPS tempat pemungutan suara di Pilkada pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 nanti. Yang pertama, poin 1 ya. Poin 1 itu adik-adik sebagai pemilih masuk ke pintu masuk TPS langsung berhadapan dengan KPPS 4 dan KPPS 5. Nanti di pintu masuk itu adik-adik diminta untuk menunjukkan KTPL sama C pemberitahuan undangan itu. Nanti adik-adik serahkan di sana, lalu diperiksa jarinya. Takut sudah mencoblos. Ya, kalau adik-adik di sana nanti di jarinya ada tanda mencoblos, adik-adik tidak bisa lanjut masuk mencoblos. Makanya adik-adik di rumah sebelum mencoblos jangan main tinta ya. Takut di sini ada tintanya gitu ya, dikira nanti sudah mencoblos. Jangan main-main apa itu, apa yang seperti tinta itu ya. Takut dikira sama KPPS 4 dan 5 itu sudah mencoblos. Jangan lupa bawa KTP sama bukan C pemberitahuan atau undangan pemilih itu. Rata-rata sudah punya KTP? Alhamdulillah. Jangan lupa dibawa. Mulai ya sudah terbit ya. Kalau nanti insya Allah Hamin 4 atau Hamin 3 kalau nanti undangan C pemberitahuan itu sudah datang ke rumah adik-adik, nanti satukan dengan KTP biar tidak nanti kalau harus balik lagi kan berat ya, apalagi jauh nanti ya transportasinya itu. Yang kedua nanti setelah adik-adik diizinkan oleh KPPS 4 dan 5 masuk ke TPS, sebelum masuk ke KPPS 3 itu adik-adik tanda tangan di daftar hadir dulu ya. Jangan lupa itu. Kalau ada tanda tangan maka KPPS 4 dan 5 tidak mengizinkan untuk lanjut. Kalau sudah tanda tangan diizinkan masuk ke poin 2 itu nanti ke ketua KPPS nanti dikasih surat suara. Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati. 2 surat suara ya. Nah, kalau adik-adik nanti lupa dikasih 1 misalkan, minta lagi. Pak 2 katanya Pak gitu. Ya. Ya, jangan diam aja. Adik-adik kan sudah sudah tahu sosialisasi ini. Atau dikasih 3, kembalikan ya. Mau mentang-mentang dikasih 3 langsung dicoblos semua. Jangan ya. Karena nanti itu kalau tidak dikembalikan itu bisa membingungkan petugas nanti. Oh ini kok kurang ini, ternyata ada yang 1 dikasih 3.
Takutnya apa? Tersangkut gitu ya. Lupa dikasih 3 atau apa? Salah atau lupa. Namanya manusia bisa saja salah atau lupa. Kalau dikasih 1 minta lagi, 2 ya lihat juga adik-adik itu sudah tepat pemilihan gubernur dan bupati. Saya kasih tahu warnanya kalau pemilihan gubernur itu sudah tahu adik-adik warnanya. Warna surat suara kalau pemilihan gubernur itu merah, merah marun ya, merah gitu aja. Kalau merah gubernur. Kalau hijau terus ya. Oh ya itu ya biru. Ya kalau biru itu pemilihan bupati. Ya merah itu gubernur, biru itu bupati. Kalau wali kota itu hijau Tosca. Ya di sini kan tidak ada wali kota, cuma bupati. Ya. Setelah adik-adik itu dapat surat suara, itu masuk ke poin 3, tempat duduk antrian. Jangan langsung ke bilik suara ya. Nah, nanti duduk antrian. Takutnya masih ada yang mencoblos. Kecuali kosong, dipersilakan oleh petugas keamanan langsung ya. Misalkan adik ini langsung masuk pertama kali, kan ada yang duduk, yang langsung saja masuk ke bilik suara gitu. Di tempat duduk itu perlu diketahui juga ada tempat duduk prioritas, ada tempat duduk biasa. Itu yang warna hijau ya. Prioritas itu adalah tempat duduk yang harus didahulukan. Seperti siapa pemilih prioritas itu? Seperti lansia, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Apa penyandang disabilitas itu? Tahu? Hah? Kekurangan, ya cacat. Kalau Maduranya itu tak disah, ya itu didahulukan. Adik-adik yang normal ngalah saja sudah ya. Monggo Pak, monggo Bu itu. Kalau ada ibu hamil, tapi hamil tua ya. Kalau hamil masih biasa ya biasa, ya. Seperti itu. Yang belakang itu pemilih yang biasa, normal seperti kita ya, ngalah saja. Nah, itu antriannya. Yang setelah nomor 3 poin keempat mencoblos. Nanti 2 surat suara itu harus dicoblos. Jangan sampai tidak dicoblos. Kalau adik-adik tidak mencoblos berarti termasuk golput, walaupun sudah masuk TPS. Berarti adik-adik itu tidak punya tanggung jawab sebagai warga negara, tidak memberikan hak suaranya, gitu ya. Setelah nomor 4 nanti di dalam bilik suara itu sebelum memasukkan ke kotak suara itu dilipat dulu. Jangan sampai dilipat di luar ya, karena sifatnya rahasia. Sudah tahu asas pemilihan? Apa asas pemilihan umum itu? Ada yang tahu? Hah? Rahasia toh lah ya, rahasia gitu ya. Apa? Luber jurdil. Apa luber itu? Langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Ya, luber. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Langsung itu apa? Tidak bisa diwakili. Berarti kalau adik tidak bisa mewakilkan kepada siapapun. Langsung. Umum, ya bersifat umum. Rahasia, tidak boleh diketahui sama orang lain. Adik-adik nyoblos siapa, nomor berapa, itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Namanya rahasia. Ya, bebas sudah, tidak ada tekanan dari siapapun. Adik-adik harus milih si A, si B, tidak ada itu ya. Bebas, tergantung apa? Terserah hati nuraninya adik. Yang adik suka itu calon yang mana? Seperti itu. Yang penting nyoblos 1. Maksudnya disahkan. Nanti saya paparkan surat suara yang sah itu seperti apa. Ya.
Kalau adik-adik nyoblos 2, kalau tidak sah, sampai tidak sah, berarti adik itu masih golput. Sama saja tidak memilih kalau sampai tidak sah. Ya, percuma datang ke TPS. Ya. Setelah melipat, maka dimasukkan ke kotak suara. Itu ada petugas KPPS 6 nanti yang membantu memasukkan. Tapi adik-adik sebagai sudah orang berpendidikan, dilipat sendiri, masukkan sendiri. Kalau kan nanti kan ada ya di kotak suara itu warna merah berarti gubernur kotanya, warna biru berarti bupati. Kalau surat suara gubernur masukkan di gubernur, kalau surat suara bupati masukkan di bupati. Ya, kalau kemarin kan ada 5 kotak pemilu itu, DPR dan presiden itu ya. Nah, itu lebih banyak lagi. Kalau ini cuma 2, lebih gampang ya. Setelah adik-adik itu memasukkan surat suara ke kotak, nanti di terakhir itu ada KPPS 7 yang poin ke-6 itu mencelupkan jarinya ke tinta. Jangan lupa itu ya. Sebagai tanda bahwa adik sudah menggunakan hak pilihnya. Maka di TPS manapun adik-adik itu tidak boleh mencoblos lagi. Kalau mencoblos lagi 2 kali itu pelanggaran nanti. Tidak boleh ya. Tidak boleh, harus mencoblos 1 kali. 1 orang mencoblos 1 suara. Gitu. Setelah nomor 6, poin ke-7 selesai, keluar TPS. Paham adik-adik ya? Lanjut. Ya, ayo, next. Ini contoh surat suara sah. Saya contohkan bagaimana contoh surat suara sah itu. Next. Ini yang pertama, adik-adik bisa mencoblos di kotak. Misalkan ada 2 calon atau 3 calon ya. Kalau bupati itu sekarang ada berapa calon? 2 calon. Kalau gubernur? Banyak. Berapa? Mosok tidak pernah lihat banner ini. Banner kan banyak sudah. Bupati itu ada berapa calon? Gubernur? 3. Ya. Pokoknya siapapun yang disukai adik-adik itu pilih salah satunya saja. Ya. Seperti ini. Ini contoh surat suara sah. Coblos di tengah atau yang penting di dalam kotak yang adik-adik sukai. Ya. Baik itu nomor urut berapa, ya saya tidak mau menyebutkan nanti takutnya saya dikira kampanye ya. Nomor berapapun yang adik suka itu coblos seperti itu di tengah saja sudah ya. Ya, coblos topi songkoknya ada apa-apa, yang penting di dalam kotak. Ya, next. Nah, seperti ini juga nomor urut bisa juga, itu sah juga. 2 tapi dalam kotak sah ya. Yang 2 yang tidak sah itu lain calon ya. Kalau 1 kotak gini 2 tidak masalah, masih sah itu. Tapi nambah aman ngapain coblos 2 ya, coblos 1 aja gampang ya. Nah, seperti itu. Partai politik di bawahnya itu dicontohkan partai buah itu karena cuma contoh ya. Nah, biar tidak berbunyi kampanye nanti kalau mencontohkan partai beneran. Ya, next. Ini saya contohkan surat sah. Nah, ini surat suara sah kalau tepat pada garis itu masih sah. Ya ini mungkin bagi orang awam ya yang tidak tahu gitu ya. Tapi kalau adik-adik tidak mungkin nyoblos seperti itu kan ya. Tidak mungkin nyoblos seperti itu. Pasti coblos di tengahnya. Pasti tepat pada itu. Pokoknya ini saya contohkan surat suara sah saja. Biar adik-adik nyoblos dengan sah. Ya, percuma kalau nyoblos tapi tidak sah, sama aja dengan golput. Ya. Next. Ya, cukup sekian mungkin dari saya. Saya harap adik-adik semua yang sudah punya hak pilih, monggo pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Tidak ada alasan untuk absen di TPS. Ya. Paham adik-adik ya? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya boleh berpantun.
Ya. Pergi ke India bersama kekasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.